Jadi pengen harus diulangi nih pokoknya gitu gak sih, karena ambis ya orangnya. Ambis banget. Ambis gitu karena gemes gitu. Aku langsung ambil jasa yang mengangkat wisata Lumajang gitu. Anti mainstream sekali ya. tentu. Iya dong. Edgy, berani beda. Berani beda. Pramuka Lumajang on Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu pemenang East Java Green Scout Innovation gold medal, yaitu ada Kak Gisel. Halo Kak Gisel. Halo. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gisel Navita Ramadhani dari SMA Negeri 2 Lumajang. Salam kenal semua. Nah, namanya Kak Gisel dari SMA 2 Lumajang. Ya. Nah, kakak ini selain dari mungkin teman-teman di sini ada yang udah nonton episode sebelumnya dengan Kak Dani. Nah, kita mendatangkan tamu yang pemenang gold medal juga dari Lumajang. Jadi kita ada 2 pemenang gold medal dari Lumajang, yang putra juga yang putri. Yang putra ada Kak Dani, yang putri ada Kak Gisel. Nah, Kak Gisel kan jadi sebelumnya tuh aku udah bahas tentang teknis lombanya sama Kak Dani ya, mungkin rata-rata teman-teman udah tahu. Nah, yang belum tahu silakan dicek videonya ya. Nah, kita di sini mau bahas tentang perjuangannya Kak Gisel, kan pasti beda nih ya sama Kak Dani. Untuk Kak Gisel tuh apa sih perjuangan dari awal mengikuti lomba ini sampai bisa menang gitu? Pertamanya kan sudah dijelaskan, ada babak yang pertama itu ya brains challenge itu kayak cerdas cermat gitu ya. Awalnya itu pertama itu kan wawasan pramukanya harus luas banget gitu sih. Oh, jadi itu kayak teks pram kan? Iya, kayak teks pram gitu. Tapi banyak yang soal-soal ya menurut aku ya lumayan sulit lah ya. Terus aku juga banyak nggak tahu juga. Tapi pertama awalnya itu aku itu ada di peringkat, kan itu di peringkat gitu ya. Satu kabupaten tuh di peringkat. Nah, pertama ya di ranking gitu. Terus aku ranking 20-an gitu. Terus aku mikirnya aduh, masuk 10 besar itu bersyukur banget gitu. Karena kan yang diambil cuma 5 besar ya. Terus ternyata kurang 5 soal atau berapa soal gitu, aku bisa nyusul ke peringkat pertama. Jadi terus tipis bertahan banget gitu. ya. Tipis banget. Nilai aku itu sama yang peringkat 2. Jadi ya jadi kayak tipis banget gitu. Jadi pengen harus diulangi nih pokoknya gitu gak sih, karena ambis ya orangnya. Ambis banget. Ambis gitu karena gemes gitu. Nah, terus itu kan dari babak awal terus sampai babak berikutnya itu gimana? Oh ya, sebelumnya awalnya ikut lomba ini tuh kemauan sendiri tuh disuruh? Kemauan sendiri sih. Kemauan sendiri. Iya, informasinya dapat dari Dewan Ambalan. Dari Dewan Ambalan. Ya, Dewan Ambalan Hoscop. Oke. Terus gimana tadi ceritanya yang setelah babak kedua? Terus masuk ke babak kedua itu kan diambil 5 itu ya. Iya. Itu ternyata di teknik pelaksanaannya itu ada temanya tuh business planning gitu. Terus disuruh buat proposal. Aku langsung mikir, aduh, proposal ini aku nggak pernah bikin proposal sama sekali. Terus apalagi bisnis ya. Sebelumnya juga mungkin bisnis cuma all shop gitu aja kan. Nggak pernah sampai seresmi ini sampai proposal segala gitu. Terus langsung kepikiran temanya juga kearifan lokal. Langsung kepikiran apa ya yang bisa aku angkat dari Lumajang ini. Langsung berpikiran wisata. Kayaknya menarik banget nih kalau aku mengangkat wisata ya. Kan lomba ini basicnya itu ada 2 pilihan ya, produk sama jasa. Sama jasa. Aku langsung karena mungkin aku berpikiran mungkin yang produk juga udah banyak. Terus aku langsung ambil jasa yang mengangkat wisata Lumajang gitu. Anti mainstream sekali ya. Tentu. Iya dong. Edgy, berani beda. Berani beda. Nah, itulah yang menjadi suatu ciri khas dari produknya Kak Gisel. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Terus aku berpikiran untuk mengangkat wisata itu. Terus aku berpikir dong, apa sih yang kurang dari wisata Lumajang ini gitu, biar bisa nambahin gitu kan. Udah tempatnya juga udah melimpah kan, banyak bagus. Ternyata sarana pendukungnya tuh kurang banget kan. Terus aku udah juga tanya ke kayak pihak-pihak terkait seperti Dinas Pariwisata Lumajang. Sampai Dinas Pariwisata ya. Terus ternyata emang di Lumajang ini masih
belum ada sarana pendukung menuju wisata Lumajang gitu. Oh gitu. Jadi dari situlah inovasinya terwujud dari rumusan masalah itu tadi, hanya ada tujuannya untuk membuat inovasi ini. Terus yang kakak buat apa tuh? Aku buat agensi transportasi jasa transportasi gitu yang menuju wisata Lumajang. Itu jadi kayak travel gitu ya? Iya, kayak travel dan tour gitu. Iya, kayaknya kakak tadi saya lihat bawa apa namanya? Bawa brosur ya, coba dilihat. Ini brosurnya. Ini brosurnya. Ini untuk diliatin ke kameranya dong. Iya kayak gitu. Ada 2 ya? Iya, ada 2. Ini aku juga kerjasama juga sama Duta Pariwisata Yuk Lumajang 2019. Siapa tuh? Kak Olivia Helauri. Halo Kak Oli. Halo Kak Oli, makasih banget. Dan itu tadi itu kan dari apa namanya babak kedua, terus ke babak selanjutnya? Ke babak 3 ini ternyata disuruh mengimplementasikan menjalankan bisnis ini. Wah, direalisasikan. Harus benar-benar direalisasikan. Tentunya yang aku pikirkan pertama harus pemasaran dulu nih. Iya, pemasaran. Marketing ya. Marketingnya dulu itu aku harus naikin gitu. Mulai dari pembuatan Instagram gitu. Awalnya sih aku udah bikin cetak-cetak brosur gitu ya. Terus bikin Instagram gitu. Oh ya, akun Instagramnya apa namanya biar bisa di follow sama teman-teman? Gestor LMJ _ Oke, jangan lupa dicek dan di follow ya. Kalau misalkan ada saudara atau temen yang lagi liburan di Lumajang, bisa langsung hubungin ke Instagram itu. Kalau mau berkunjung ke wisata Lumajang, pakai Gestor aja, ya kan? Biar gampang gitu kan. Di sini nanti ada guide-nya juga kan pastinya. Iya, ada guide-nya juga. Nah, terus itu kan pastinya susah ya, kan ini apalagi pengalaman pertama dalam bisnis plan-nya Kak Gisel. Nah, itu gimana tuh cara menghandle itu semua, apalagi di masa pandemi kayak gini, apalagi kan pariwisata kan masih gak semuanya dibuka karena masih pandemik kan, itu gimana tuh? Ya itu aku mungkin kalau aku handle sendiri mungkin aku udah pecah banget gitu ya. Tapi alhamdulillah banget punya temen yang sangat mendukung banget. Jadi support sistemnya support banget, kemana-mana selalu dibantu gitu. Mulai dari proses pembuatan video, presentasi, semuanya tuh dibantu sama tim Hostchok. Makasih banget sama Hostchok, semua pihak-pihak yang udah membantu dan mendukung aku. Udah mau jadi narsum, bukan narsum, apa sih namanya, member apa sih yang anu apa support. Yang mesan dulu. Iya kan, bener-bener banget. Yang mesan, jadi pelanggan dulu. Pertama Gestor Lumajang. Dan jadi pelanggan pertama sebagai penilaian di lomba ini gitu, sampai akhirnya bisa menang. Alhamdulillah. Terus katanya juga dari kakaknya mendukung dari sarana transportasi. Ya, kebetulan aku juga punya kakak. Terima kasih banget buat kakak aku karena udah ngajarin aku juga cara bikin proposal yang baik itu gimana gitu. Karena kakak aku juga kebetulan udah punya perusahaan kayak alat jasa transportasi gitu. Jadi nyambung gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi kakaknya ini udah punya sarananya, tinggal adiknya ini yang menjalankan, menginovasikannya. Nah, setelah lomba ini kan udah selesai nih, udah dapat apa namanya medalinya, udah dapat gold kan, gold championnya. Nah itu bakal dilanjutin nggak? Pasti bakal dilanjutin karena udah dilirik sama dinas pariwisata. Mohon maaf ya, karena kita kan emang nggak ada, sejauh ini masih belum ada apa namanya tour gitu kan, tour guide yang sarana pendukung yang menuju wisata Lumajang. Wisata Lumajang itu worth it banget sih sebenarnya, worth it banget buat inovasi ini, dan itu ide yang bagus banget, dimana banyak kekurangan di Lumajang yang sebenarnya bisa kita bisa kita inovasiin dari anak-anak muda gitu. Yang mana kalau misalkan kakak-kakak kalau orang-orang di sana, mohon maaf mungkin udah kayak nge-stuck gitu, ini gimana ya caranya biar banyak pengunjungnya, gimana nggak banyak pengunjungnya kalau misalkan sarananya aja masih belum ada. Nah dari situlah Kak Gisel berinovasi untuk membuat agensi ini, teman-teman. Bener banget.
Nah, oke, kita masuk ke fun fact-nya Kak Gisel. Aduh, fun fact-nya Kak Gisel. Apa tuh? Kak Gisel ini orangnya katanya emosional dari cerita teman-temannya, terutama yang dari lomba kemarin udah capek, udah nge-stuck sampai segala macam, belum lagi tugas daring ya kan. Iya, bener terus banget. sampai nangis. Terus kemarin ternyata menang, nangis lagi. Terus aduh capek, nangis lagi. Tapi itu bener-bener perjuangan ya teman-teman. Nah, oh ya, demi mendapatkan ini, coba liatin Kak. Demi mendapatkan itu tuh, sekartu itu yang ada namanya Gisela Novita Ramadhani, harus nangis-nangis darah dulu Kak Gisel. Nangis-nangis perjuangan banget Nangis-nangis emang. perjuangan banget gitu kan. Tapi itu luar biasa banget. Tangan dong. Ini sangat Makasih. apresiasi dari saya dan juga mungkin teman-teman yang lainnya bisa dijadikan inspirasi walaupun di tengah pandemi gini masih tetap berprestasi. Mungkin bisa motivasinya buat teman-teman yang lagi nonton ini apa nih Kak? Motivasinya kita harus tetap semangat, jangan mudah putus asa, karena jangan berhenti untuk selalu berprestasi dan jangan takut untuk berlomba, karena menurut aku untuk jadi juara bukan prestasi utama, tetapi dalam kita memahami proses pada saat berlomba itu prestasi menurut aku. Oke, mantap sekali. Selain itu juga apalagi nilai plusnya adalah bisa bermanfaat buat sekitarnya, apalagi impactnya ini besar banget sih menurutku. Dan ini kan pasti akan menjual Lumajang setelah ini, menjual Lumajang dari wisatawan luar kota maupun luar negeri. Wah, luar biasa sekali. Makasih. Inilah layak menjadi juaranya. Oke teman-teman, sekian dulu dari episode kali ini ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nonton podcast aku bareng pemenang gold medal juga sama Kak Dani di episode sebelumnya, oke? Sampai jumpa di Pramuka Lumajang on podcast berikutnya. Pramuka Lumajang on podcast.